Sebuah mobil pick-up modifikasi tahun 90-an baru saja melintas. Sepanjang jalan, sopir tak henti-hentinya memandang jalanan berkelok. Kiri kanan hanya terlihat pohon tinggi besar dengan kegelapan yang menyelimutinya. Semua berjalan lancar sampai terdengar suara gadis menangis. Si sopir pun menghentikan mobilnya. Ia memandang kernet yang tengah asik tidur di sampingnya. "Jo, kamu itu jangan tidur aja. Dengerin tuh." "Ada apa sih, Mas? Nggak suka banget lihat saya tidur." Sopir dan kernet saling memandang sengit. Perintik suara hujan yang turun tak mengurangi rasa syahdu yang membuat dua lelaki itu saling memandang. "Ada yang nangis, Mas?" tanya kernet. "Kan aku udah bilang. Coba sana kamu periksa." Kernet pun kemudian melangkah turun. Berbekal senter besar di tangan, ia menuju bak tertutup di belakang pick-up. Hujan masih turun deras. Sementara di samping kiri kanan, tak ditemui seorang manusia satupun. Kendaraan pun tampak sepi. Meski diselimuti ngeri, namun kernet tetap harus memeriksa. Dengan cekatan ia membuka gembok. Namun, sekejap ia merasakan perasaan merinding berdiri di tempat ini. Sialan, besok kalau aku udah jadi supir, kernetku juga akan aku siksa kayak gini, gerutunya. Suara tangisan itu memang berasal dari bak belakang pick-up, tempat si kernet sedang membukanya. Tiba-tiba, "Gimana? Siapa yang nangis?" "Jancuk, bentar, ini lagi kuperiksa," teriaknya melihat si sopir yang tiba-tiba muncul. Pintu bak terbuka. Si kernet mengarahkan senter ke dalam. Dilihatnya pemandangan itu. Mencari-cari sampai berhenti di satu titik. Si sopir dan si kernet saling memandang. Melihat seorang gadis kecil menangis di antara gadis-gadis kecil lain yang tengah terlelap dalam obat tidurnya. "Halo," kata si kernet. "Sini, Nak. Kenapa nangis? Takut sama Om ya?" Si gadis menatap dua lelaki di luar mobil bak. Ia masih diam memandang bingung. "Namanya siapa? Nanti Om kasih permen." "Mayang, Om," ucapnya polos. Si kernet tak menyerah membujuk. "Mayang, jangan takut ya," ucapnya. "Kelamaan, Jo," kata si supir tak sabar. Ia melangkah masuk sebelum mengambil sapu tangan di saku. Kemudian menekan hidung si gadis. Tangannya pun tak lama menggelepar. Berusaha melawan, namun perbedaan kekuatan membuat si gadis tak berdaya. Ia akhirnya terjatuh, terlelap kembali dalam mimpi buruknya. Si sopir melangkah keluar sembari menatap tajam merekanya. "Bodoh, besok kalau kerja yang benar," kata si supir. "Lah, bos, saya sudah nuruti perintahmu. Sudah tak..." Belum selesai bicara, si supir berteriak, "Taek, buruan masuk." Si supir dan kernet masuk kembali ke dalam mobil setelah menutup bak belakang. Mobil kembali melaju tenang. Tanpa mereka sadari, di antara anak-anak itu ada satu yang masih terjaga. Ia tahu apa yang terjadi bila ia menunjukkan dirinya dalam kondisi terjaga. Mobil berhenti di sebuah jalan setapak. Sudah berkali-kali mereka bertemu dengannya. Namun, tempat pertemuan selalu berubah-ubah. Si kernet
menatap si sopir. "Mas, sudahi saja. Jangan berurusan sama manusia kayak gini. Kamu nggak tahu kan mau diapakan anak-anak ini?" "Udah diam saja. Aku nggak peduli soal itu. Yang penting duitnya banyak," bentaknya. Tak beberapa lama terlihat seseorang muncul. Ia mendekati mereka dengan kereta kuda. Di atasnya ada seorang lelaki tua yang mengenakan penutup kepala. Dia adalah orang yang sudah ditunggu oleh mereka. "Sudah, siapkan anak-anak itu. Tangan kanan juragan sudah datang," kata si supir. Lelaki tua itu pun turun, memandang si supir tajam sebelum pandangannya beralih pada mobil tua itu. "Benda rongsokan gini buang saja," kata si lelaki tua. Si sopir hanya mengangguk sembari menyesap rokok. "Kirimannya aman?" Si sopir mengangguk lagi. Tiba-tiba, entah ada apa, di tengah hujan turun, si lelaki tua itu seperti mencium sesuatu, sebelum akhirnya memandang tajam si supir. "Aku tidak butuh anak laki-laki, bodoh." Si supir tampak terkejut dan bingung. "Maksudnya, bagaimana, Mbah?" tanya si supir. Saat itulah mereka menuju tempat si kernet berada. Di sana, lelaki tua itu masuk sebelum menarik rambut panjang salah satu anak yang tengah pura-pura tidur. Anak laki-laki itu merintih kesakitan. "Apa ini bukan anak laki-laki?" tanya Simba. Kedua orang itu bingung. "Ini berarti yang kalian bawa cuma 6. Dua orang itu saling berbisik. "Itu gimana ceritanya? Kok bisa-bisanya anak lelaki yang kamu bawa?" "Rambutnya panjang, bos. Ya aku kira perempuan." Si sopir tampak geram sembari memasang wajah sengit. "Terus gak kamu periksa dulu dia punya perkutut atau tidak?" Si kernet tampak bingung. "Enggak, bos. Waktunya mepet soalnya." "Gini aja, Mbah. Mbah bayar berapa saja, saya terima." Simba menatap tajam sebelum tersenyum licik. "Lalu si anak lelaki ini buat apa?" tanya Simba. Si sopir terdiam sebelum mengambil parang di mobil. Kemudian si sopir mendekati anak laki-laki itu, menjambak rambutnya sebelum akhirnya menghunus parang tepat di tenggorokan. Si kernet membuang muka. Ia tak tega melihat pemandangan itu. Sementara si lelaki tua mengamatinya tampak seperti menikmati. Hujan turun semakin deras. Tiba-tiba si Mbah berteriak, "Berhenti! Sudah aku rawat saja anak ini, biar bisa jadi penerusku." Si sopir pun akhirnya mengurungkan niatnya. "Bawa semua anak itu ke keretaku. Bulan depan harus lengkap 7. Aku tidak mau seperti ini lagi." Si sopir mengangguk takut. Mereka segera mengangkat satu persatu anak perempuan itu. Sementara si anak lelaki tertunduk lemas dan gemetar. Simba mendekati anak laki-laki itu. "Siapa namamu?" "Agus, Mbah," jawab anak itu lirih. Kereta kuda mulai berjalan di atas tanah berlumpur, meninggalkan dua lelaki yang hanya diam tak berkomentar. Mereka menatap anak laki-laki yang kini bersanding di samping lelaki tua itu. "Sekarang akan kukenalkan kamu dengan Tuan Codro." Kereta kuda berhenti. Si lelaki tua turun sebelum menggandeng Agus kecil. Tak beberapa lama,
Orang-orang lain yang mengenakan pakaian putih mendekat, mengangkat satu persatu gadis kecil dari kereta kuda. Agus kecil hanya bisa mengamatinya, tanpa tahu kemana anak-anak itu akan dibawa. "Sudah malam, Nak. Tidur ya. Besok saya ajarin cara hidup di rumah ini." Kemudian terdengar pintu tertutup. Si lelaki tua itu pergi, sementara Agus menatap seorang wanita berambut panjang tengah mengamatinya dari langit-langit rumah. Pagi sudah datang. Si lelaki tua mendatanginya kembali. Agus pun menceritakan semuanya. Namun, si lelaki tua itu malah tertawa. "Itu namanya jagrang. Nggak apa-apa, hanya menampakkan diri, nggak akan memakanmu," kata si lelaki tua itu. Simba akhirnya memperkenalkan dirinya. "Namaku Mbak Ratno. Panggil aja Mbah Kakung. Aku hanya abdi dalam Tuan Codro. Kerjaku cuma ngurus kuda." Mbak Ratno kemudian bercerita banyak hal kepada Agus kecil. Tentang rumah ini, tentang siapa saja abdi dalam lain, hingga sampai ke titik terakhir yang membuat Agus kecil penasaran. "Kalau malam, jangan keluar kamar ya, Nak. Soalnya ada Rinjani." Agus kecil yang masih sulit untuk bicara tak berani bertanya. Wajah Mbak Ratno tampak ngeri saat mengatakannya. Tiba-tiba, terdengar suara tawa anak perempuan. Agus keluar dari kamar. Dilihatnya anak-anak perempuan itu sedang bermain. Agus ikut berbaur, berlarian kecil bersama anak-anak perempuan lain. Namun, Agus kecil merasa janggal. Pasalnya ketika ia dan anak lain bermain, semua lelaki dewasa yang mengenakan pakaian putih dengan penutup kepala mengawasi mereka. Meskipun tersenyum, tapi Agus tetap merasa aneh. Agus perlahan melupakan perasaannya yang janggal ketika melihat seorang perempuan yang ia kenal. Agus mendekatinya. "Kan sudah kubilang jangan nangis," kata Agus. Perempuan itu menoleh. Ia berdiri menatap Agus. "Agus," katanya lirih. Mayang dan Agus bermain hampir seharian. Semua berakhir ketika laki-laki yang menjaga mereka mengatakan hari hampir gelap. Agus pun dijemput oleh Mbak Ratno. Tak ada yang aneh di rumah ini. Sampai-sampai Agus lupa bila dia punya rumah sendiri. Tapi ketika malam, rumah ini seperti menyimpan kengeriannya sendiri. Seperti ada sesuatu yang hidup di kegelapan dan baru keluar ketika malam datang. Agus meringkuk di dalam selimut. Ia mendengar suara wanita tertawa cekikikan dari luar ruangan. Terkadang mereka ikut masuk, melotot menatap Agus yang sendirian. Tak hanya satu, namun banyak sekali makhluk seperti itu di sini. Mereka melayang, kadang hanya mengintip dari celah lemari, dari langit-langit, dan semakin Agus takut, mereka semakin senang. Namun, suatu ketika Agus pernah melihat mereka ketakutan saat suara itu datang. Suara itu parau, nyaris seperti suara yang tengah sekarat. Bila didengarkan dengan telinga, membuat Agus bergidik ngeri. Namun tak hanya dirinya, semua jagrang lenyap, pergi. Sejujurnya Agus pernah hampir keluar dari kamar. Sebelum ia merasa suara itu begitu dekat mendekatinya.
Tapi Agus mengurungkan niat. Ia meringkuk di bawah meja, memandang pintu, dan sosok itu melewati kamarnya. Bayangannya begitu hitam. Ia berjalan seperti seseorang yang pincang. Namun, satu yang tidak akan pernah Agus lupakan. Bayangan itu begitu panjang, seperti tidak habis-habis. Pagi datang kembali. Agus bermain dengan yang lain lagi. Anehnya, setiap hari terkadang satu persatu perempuan yang datang berkurang. Namun tak ada satupun dari mereka yang merasa kehilangan temannya. Kecuali Mayang. Ia lebih sering murung sendirian. Akhirnya hari itu pun datang. Mayang tak lagi terlihat di antara yang lain. Agus pun menemui Mbak Ratno di kandang kuda. Namun lelaki tua itu seperti tak peduli. "Nggak usah dipedulikan. Besarkan aja burungmu, biar bisa segera tak ajarin." Namun Agus tak menyerah. Malam itu juga, ia berniat mencari Mayang. Mbak Ratno pernah bilang jangan pernah keluar dari kamar, karena tak seorang pun berani untuk keluar. Itu artinya, Agus bisa leluasa mencari di mana Mayang berada. Ia mendekati pintu saat suara tertawa itu muncul. Agus melihat sosok Jagrang di depan matanya. Kulitnya putih pucat, dengan rambut sepinggang. Ia menggeleng, seakan memberitahu agar Agus tidak pergi. Namun Agus menolak. Ia ingin tahu rumah apa ini, dan di mana Mayang dan perempuan-perempuan lain disembunyikan. Agus keluar kamar. Hening. Setiap Agus melangkah, terdengar lantai kayu berderit. Agus tersadar sesuatu. Bagaimana sosok itu bisa berjalan tanpa bersuara sepertinya? Agus menyusuri lorong, namun ia tak menemukan apapun selain kegelapan di mana-mana. Tak ada satupun lampu Petromax dinyalakan. Tiba-tiba, sekelebat seorang perempuan berlari menatap Agus dari jauh. Ia tersenyum kepadanya sambil memanggil-manggil. Agus pernah melihatnya. Dia salah satu perempuan yang hilang. Namun saat Agus mendekat, perempuan kecil itu lari lenyap di balik tembok kayu. Agus pun terdiam. Hal itu terjadi terus-menerus. Mereka muncul dan menghilang, kemudian tertawa terbahak-bahak menertawakan Agus. Sampai akhirnya, Agus melihat anak itu menunjuk sebuah pintu. Ia mengangguk, sembari tersenyum. Sebelum pergi lagi, Agus mendekati pintu itu. Ia mencium aroma bangkai. Agus membuka pintu. Di baliknya ada anak tangga. Meski ragu, namun Agus sudah bertekad untuk mencari di mana keberadaan Mayang. Ia menuruni anak tangga. Di bawah, Agus melihat banyak sekali rumput pakan kuda. Agus tak mengerti tempat macam apa ini. Hingga ia melihat pintu lain. Terdengar suara berisik di balik pintu, membuat Agus makin penasaran. Ia mengamati tempat itu sebelum menemukan lubang di tembok. Agus mengintip dari lubang itu. Di dalamnya ada seorang wanita tengah duduk di kursi. Di belakangnya ada seseorang yang tengah menyisir rambutnya. Hal yang membuat Agus tersentak kaget adalah saat Agus tahu ruangan itu dipenuhi gumpalan rambut yang begitu banyak. Agus tercekat mundur. Ia mencoba mencerna apa yang baru saja dia lihat sebelum kembali mengintip.
Ternyata wanita itu ikut mengintip dirinya. Agus sontak berlari dari tempat itu. Namun pintu terkunci secara tiba-tiba. Dan dari belakang, sosok itu mendekat. Agus berteriak-teriak meminta siapapun untuk membukakan pintu. Namun tiba-tiba, sosok itu melotot dengan mulut menganga dan terus-menerus mengeluarkan darah hitam kental. Ia menunjuk Agus, sembari berteriak parau. "Siapa kamu, nak?" Entah apa yang terjadi, Agus mulai menangis, dan dari bola matanya, darah merembas. Diikuti hidung sampai mulutnya. Ia mendekati si wanita sebelum menunduk merengkuh kakinya yang cacat. Rasa nyeri yang Agus rasakan begitu menyiksa. Untuk anak sekecil itu, Agus hanya bisa meronta-ronta. Ia seperti dikuliti dalam keadaan sadar, karena ia kemudian menggaruk wajahnya terus-menerus. Tak peduli kuku jarinya mulai patah satu persatu. Tiba-tiba, terdengar suara yang ia kenal. "Dia teman saya, Ibu." Sosok wanita itu kemudian berhenti. Sementara Agus masih berkutat dengan sakitnya. Ia terus menarik kulit wajahnya. Menariknya hingga ada sentuhan yang ia kenal. Ia terus berbisik, "Kamu ngapain, Gus? Gila kamu, apa nggak ada yang kasih tahu?" Tak beberapa lama pintu terbuka, dan suara lain yang Agus kenal datang. Ia mengangkat tubuh Agus sebelum membawanya pergi dari tempat itu. Namun, Agus masih menggelepar karena kulitnya masih terasa terbakar. Agus tak bisa melihat apapun. "Kamu cari perkara saja. Ngapain bawa anak lelaki ke sini? Dasar orang tua bodoh." Agus hanya bisa mendengar perdebatan itu. Mbak Ratno sepertinya dimarahi oleh yang lain. Agus masih terus menahan sakit. Ia tidak tahu apa yang terjadi. Hingga terdengar suara pintu dibuka, dan kedatangannya mendatangkan keheningan. Tak ada suara lain. Agus melihat bayangan seorang lelaki. Aromanya begitu harum, yang sejenak membuatnya tak merasakan sakit. Mbak Ratno lalu bicara. "Tuan Codro," katanya dengan suara yang halus. "Ada apa ini?" tanya Pak Codro. Agus masih meraba. Matanya tak begitu jelas menangkap sosok yang ada di depannya. Terdengar suara berbisik-bisik yang dijawab dengan, "Sudah, matikan saja anak ini. Dia nggak akan bisa hidup. Daripada tersiksa, kepalanya kan bisa dipendam di bawah pohon depan." Agus terkesiap mendengarnya, karena kemudian beberapa orang melangkah mendekatinya. Tiba-tiba seseorang masuk. "Jangan dibunuh. Anak itu masih bisa hidup pakai darahku. Dia nggak salah, karena nggak sengaja mencium aroma ilmuku." Si lelaki menjawab, "Darahmu nggak bisa. Dia tetap mati. Kecuali dia bisa belajar aksara Kolojiwo. Dan belum tentu anak ini kuat nanggung akibatnya. Lagi pula, mati ya mati saja. Apa bedanya?" "Codro, kamu ngerti siapa aku?" Agus tercekat. Suara itu begitu mengguncang. Agus seketika merasa dingin. Tak berapa lama Mbak Ratno berbisik pada Agus, "Habis ini kamu akan minum darah yang akan jadi tanggunganmu, Gus.
Ini akibatnya kalau nggak nurut sama saya. Baratno membantu Agus membuka mulut, dan cairan amis itu masuk ke tenggorokan Agus. Anak ini kelak akan jadi rojot, yang akan ikut jadi orang penting. Ingat pesanku. Sekarang, bawa aku pergi. Bawa aku pergi jauh dari rumahmu. Aku tidak bisa di sini lagi. Suara lelaki itu menjawab pelan. Iya, Rinjani. Padusan pitu sudah saya siapkan semuanya. Si lelaki kemudian berbicara lagi. No, biarpun Rinjani sudah memberi kehidupan ke anak ini, aku nggak bisa terima. Jadi aku akan mengujinya. Apakah dia masih bisa hidup setelah kubuat setengah mati dengan bunggoloku? Agus masih belum bisa menerima apa yang masuk dalam mulutnya. Setelahnya, ia dipaksa lagi membuka mulut saat sesuatu dipaksa masuk ke dalam perutnya. Agus meronta-ronta. Mira tersentak sebelum memuntahkan isi perutnya. Seorang petugas stasiun mendekatinya. Kenapa, Mbak? Mimpi buruk ya? Mira menggelengkan kepalanya. Ia tidak tahu baru saja melihat apa. Mira melirik buku di atas mejanya. Di sana tertulis sesuatu. Aksara Kolojiwo. Mira terdiam lama. Dalam hatinya, ia harus tahu apa itu Kolojiwo. Mira masih menunggu di bangku stasiun saat dua orang lelaki dan satu perempuan mendekatinya. Mbak Mira ya? Kata si lelaki jangkung. Mira berdiri, mengangguk sebelum akhirnya menyalaminya. Oh iya, ini Guntur, ini Eka, dan saya Rasid, kata si lelaki. Mira mengangguk. Saya nggak tahu, dari mana kamu tahu kalau kami mau naik gunung? Tiba-tiba kamu telepon dan mengatakan kalau mau ikut pendakian. Saya sebenarnya kaget. Tapi sudahlah, lebih enak kalau naik gunung itu memang bawa orang banyak, kata Rasid. Mira hanya tersenyum. Ia seakan dituntun oleh sesuatu. Jadi hanya kita berempat saja yang naik? Tanya Mira. Rasid menggeleng, lalu menatap sekeliling sampai matanya tertuju pada seorang perempuan berambut panjang yang berjalan mendekati mereka. Ada satu lagi, Mir. Namanya Mayang, ucap Rasid. Mira melihatnya. Tempat itu begitu gelap, dipenuhi sarang laba-laba. Aromanya apek. Lantainya terbuat dari batu bata solid yang ditumbuhi lumut. Tak ada yang bisa dilihat di sini selain kekosongan. Mira menatap ke sana kemari memperhatikan setiap detail apa yang ada di sini. Banyak sekali kerangka pintu tersebar di sepanjang lorong. Mira tak tahu ada apa di setiap ruangan gelap itu. Sampai suara yang bertahun-tahun terpendam dalam ingatannya terdengar lagi. Rinjani memanggil. Mira melangkah dengan kaki telanjang. Sentuhan lantai batu bata yang dingin membuatnya bisa merasakan bahwa tempat ini sudah lama ditinggalkan. Di sepanjang ruangan gelap yang Mira lewati, terdengar jeritan anak-anak kecil. Namun Mira tak bergeming, karena Rinjani tak menghendakinya. Mira menemukan sebuah pintu kayu tua yang dipilin dengan darah. Mira menyentuhnya sesaat, merasakan setiap emosi dari darah anak-anak yang ditumpahkan untuk mengunci Rinjani dari tidurnya sebelum akhirnya ia kembali terjaga. Mira membuka pintu perlahan, sebelum akhirnya dia melangkah masuk. Mira terdiam.
Matanya terbelalak, menyaksikan ruangan itu dipenuhi dengan anak perempuan yang sudah terbujur kaku. Mereka diletakkan begitu saja, di atas ranjangnya masing-masing. Meski takut, namun Mira terus berjalan melewati mayat anak-anak perempuan itu. Dari ratusan anak yang diletakkan di sepanjang ruangan, Mira melihat hal yang berbeda. Tepat di ujung ada sebuah tiang kokoh. Di atasnya digantung 6 anak perempuan. Mata mereka terbuka, seakan melotot menatap Mira. Mira tertuju pada sepotong tali kosong. Tali itu adalah tempat seharusnya ia berada. Mira masih diam menatap tali kosong sebelum ia menyadari sesuatu. Di belakangnya ada yang bergerak. Mira menoleh memperhatikan sekeliling. Satu persatu anak perempuan itu terbangun dari tempatnya. Mereka menatap Mira yang masih tertegun. Serempak, mereka menunjuk Mira. Mira tak tahu apa yang terjadi, karena ratusan anak-anak itu menunjuk seraya membuka mulut seakan ingin mengatakan sesuatu. Hingga Mira menyadari, di belakangnya ia merasakan sesuatu sedang berdiri. Di sana, kehadirannya begitu dingin. Perlahan Mira menoleh saat sosok itu mulai menghisapnya. Mira tersentak dari tidurnya. Ia menatap Rashid di bangku kemudi yang kemudian tersenyum tak enak saat melihatnya. "Maaf Mir, Rashid baru bisa nyetir. Jadi ya gini masih kasar," kata Guntur di samping bangku Rashid. Eka menatap Mira. Ia meminta agar Mira kembali tidur, karena ia yang paling terlihat begitu lelah. Mira mengangguk sebelum matanya bertemu dengan mata Mayang. Sejak awal, entah kenapa Mira merasa tak nyaman saat berada di sekitarnya. Dan tampaknya perasaan ini tak akan berubah. Ada hal-hal yang membuat Mira merasa ada yang janggal dari seorang Mayang. Meski ia tak pernah melakukan apapun yang membuat Mira tak suka, tapi di dalam dirinya seakan ada yang membuatnya harus menjaga jarak. Sesuatu yang tidak bisa Mira cari jawabannya. Rashid menghentikan mobil. Di depannya ada anak-anak yang dipandu oleh seorang guru menyeberang jalan. Mira menatap anak-anak itu. Ia teringat dengan mimpi-mimpi tentang anak yang terus berulang-ulang datang kepadanya. Mira tak tahu apa maksud mimpi-mimpinya. Di tengah pikiran kacaunya, tiba-tiba Mira merasa aneh. Semua yang ada di sekitarnya mendadak sunyi. Semua orang bergerak dengan semestinya. Namun, tak ada satupun suara yang bisa Mira dengar. Mira menatap sekeliling, memperhatikan satu-satu, namun tetap saja semua hening. Wajah kebingungan Mira tak disadari oleh yang lain. Namun Mira merasakan akan terjadi sesuatu yang tak enak. Benar saja, dari jauh sebuah truk besar tengah melaju kencang menuju anak-anak yang tengah menyeberang. Mira tercekat. Ia berusaha membuka pintu mobil untuk memperingatkan. Namun aneh, pintu mobil seakan terkunci dan semua berjalan dengan sangat cepat. Karena setelah semua itu terjadi, Mira kembali mendengar suara-suara itu. Suara Eka yang tengah menjerit di depannya. Anak-anak itu tewas dilindas truk. Sekilas, Mira melihat Mayang tersenyum. Semua orang yang ada di dalam mobil buru-buru keluar, termasuk warga sekitar. Mira tertegun, berjalan mendekat. Langkahnya lunglai melihat darah membanjiri jalanan. Mira melirik Mayang yang masih duduk di dalam mobil.
Mira yakin menangkap suara aneh dari bibir Mayang. Hanya suara itu. Mayang seperti membaca sesuatu. Dan di keheningan itu, Mira hanya samar-samar mendengarnya. Rashid akhirnya menarik semua temannya pergi. Ia cepat-cepat menjalankan mobil. Eka masih histeris. Menyaksikan kejadian itu di depan matanya benar-benar melukai perasaannya. Mayang menenangkan Eka. Ia ikut menangis dan berkata bahwa ia tak bisa keluar karena terlalu takut melihat darah. Namun, Mira memperhatikan tatapan Mayang yang tertuju padanya. Ia seperti sedang menghina dirinya. Mobil kembali melaju. Setelah kejadian itu, tak ada satupun orang yang berbicara. Semua memilih untuk diam, bergelut dengan pikiran masing-masing. Setelah menempuh perjalanan berjam-jam, sampailah mereka di pemberhentian terakhir. Ambil yang perlu aja. Yang paling penting persediaan airnya. Jangan sampai kehabisan sebelum sampai di puncak. Ngerti semua? Tanya Rashid. Mira menatap toko peralatan itu. Rashid dan yang lain melangkah turun. Mira akhirnya ikut. Ia masih mengawasi Mayang, namun gadis itu memilih untuk menyendiri. Mira mendekati Eka yang tengah sibuk memilih bahan yang harus dia bawa. Kalian itu sudah kenal lama sama Mayang ya? Eka menoleh menatap Mayang yang memilih untuk berdiam diri di samping mobil sebelum menjawab pertanyaan Mira. Sudah sih, ini kali ke-6 kami naik ke gunung ini, kata Eka. Tapi dengar-dengar ini kali ke-14 Mayang naik ke gunung ini. Dia itu suka banget sama gunung, tapi anehnya dia cuma mau mendaki gunung ini. Aneh kan? Mira hanya mengangguk. Ia tak mengerti untuk apa seseorang menghabiskan waktunya di satu gunung ini. Mira ikut mengambil persediaan sebelum matanya teralihkan pada wartel di samping toko. Ia menatap penjaga toko, bertanya apakah ia bisa menggunakan telepon itu. Bisa mbak, silahkan, kata si penjaga toko. Mira pun memasukkan nomor telepon tujuan sebelum memulai berbicara. Halo mbak, ini Mira. Seseorang di seberang telepon tiba-tiba berteriak kencang. Jancuk, kemana aja? Seenaknya ambil cuti. Sudah sebulan gak balik. Cuti model apa sampai sebulan? Umpatnya. Mira menghela nafas panjang sebelum akhirnya mengatakan, maaf mbak, kayaknya aku belum bisa balik. Belum bisa gimana? Ada yang harus aku cari dulu. Setelah mengatakan itu, terjadi jeda cukup panjang di antara mereka sebelum orang yang ada di seberang mengatakan, ya sudah kalau itu maumu. Ngomong-ngomong, Riko mau bicara. Kayaknya ada yang mau dia sampaikan. Mira terdiam sejenak sebelum mendengar suara lelaki yang ia kenal. Mir, kamu di mana? Dengar, aku mesti sampein ini, ucap Riko. Suaranya seperti terburu-buru. Lindu Mir, Lindu. Dia... Tiba-tiba suara Riko menghilang. Lindu kenapa, Rik? Rik? Mira masih tak bisa mendengar suara Riko. Dan setelah menunggu, sembari berusaha mengantap-antapkan gagang telepon, suara Riko terdengar lagi. Lindu bakar rumah joglo. Tak ada satupun orang yang selamat. Semua mati, Mir. Lindu bunuh semua orang. Telepon tiba-tiba terputus. Mira mencoba menghubungi nomor itu lagi, namun tak berhasil.
Dengan langkah tergopoh-gopoh, Mira melangkah keluar sebelum Rasi dan yang lain mencoba bertanya ada apa dengan dirinya. Kenapa setelah telepon, Mira terlihat gusar. Namun, Mira menolak bercerita. Ia hanya harus pulang. Saat keluar dari toko, Mayang menghentikannya. Ia berdiri di depan Mira dan mengatakan, "Adikmu baik-baik saja. Dia harus melakukan itu. Lanjutkan saja pencarianmu. Kamu pikir sudah berapa lama aku menunggumu di sini? Cari Rinjani demi adikmu dan penuhi takdirmu." Mira menatap Mayang. Bayangan tentang apa yang ia ucapkan masih terngiang-ngiang di telinganya. "Codro, aku mengenalnya. Dia yang membawaku sampai di titik ini. Bukan tanpa sebab, tapi karena kita semua sudah terikat." Mira tak mengerti ucapan Mayang. "Kita semua?" Mira bertanya. "Iya, kita semua." "Berarti bukan hanya kita berdua saja, tapi masih ada yang lain?" tanya Mira. Mayang menerawang jauh memandang bola mata Mira sebelum bicara. "Masih ada yang lain. Kelak, kita semua akan saling bertemu satu sama lain, layaknya jerat dalam dahan bunga Wijaya Kusuma. Bersama, kita akan menuju babak akhir dengan kisah sendiri-sendiri." Mayang memberikan senyuman, membuat Mira semakin yakin bahwasanya Mayang bukan orang yang sekelebat datang, namun dia memiliki tujuan lain. Dan Mira harus mewaspadai gadis ini. Mobil kembali melaju, menempuh perjalanan terakhir. Dilihatnya, sebuah gunung tinggi besar diselimuti hutan gelap nan hitam. Mira terpaku pada titik puncak yang semakin dilihat, semakin terbayang jelas bahwa benar, Rinjani ada di sana, sedang memanggil-manggil dirinya. Sebelum mendapat nama baru, gunung ini dulu dipanggil dengan nama Gunung Sangkluk, karena bila dilihat sekilas, menyerupai seorang cangkluk, ucap Mayang tiba-tiba. Semua orang memandang Mayang. "Sangkluk?" tanya Eka. "Iya, Sangkluk," kata Mayang menatap semua orang. Secara harfiah artinya seorang ibu pendosa yang memohon pada Tuhan. Namun karena begitu hitam pekatnya selimut yang ada di tubuhnya, ia menjadi lumpur, namun terus-menerus mengeras hingga menggumpal dan menjadi gunung ini. "Dongeng rakyat ternyata," saut Guntur mencibir dari depan. Mayang tersenyum menyeringai, membalas Guntur. "Benar, kadang dongeng rakyat memang berlebihan, tapi tak semua dongeng yang diceritakan itu bohong. Mungkin di sana ada seorang ibu pendosa yang menunggu untuk dibersihkan." Mira menatap Mayang. Ia merasakan sentuhan dingin di tengkuknya. Mata Guntur dan Mayang saling menatap tajam, membuat Mira merasa khawatir. Ada sesuatu yang salah di sini, dan dia belum tahu di posisi mana ia berada. Tak hanya Guntur, Eka juga menatap tajam Mayang, seakan tak ada satupun yang terima dengan ucapan Mayang. Mira masih teringat dengan perkataan Riko tentang Lindu yang membantai semua orang. Namun Mayang berhasil meyakinkannya. Ia bilang bahwa Lindu tak perlu dikhawatirkan, melainkan mata rantai antara Codro dan Rinjani harus diputus. Mengetahui bahwa Mayang tahu banyak tentang semua, membuat Mira mengurungkan diri untuk kembali. Ia sudah sejauh ini, dan Mira harus tahu apa hubungan antara Bapak dan Rinjani, sehingga detail ingatan kecil itu bisa kembali. Detail yang akan membuka semuanya. Mobil menepi setelah menanjak cukup jauh. Di sebuah base camp yang dikelilingi pohon besar,
seorang pria berseragam mendekati mereka. Rashid yang pertama keluar. Ia mendekati pria berseragam itu, menatapnya sebelum akhirnya saling memeluk satu sama lain. "Rashid," ucap si pria berseragam. Mira dan yang lain kemudian mengikuti. Si pria berseragam memandang semua orang, menyapanya sembari tersenyum ramah. "Selamat datang." Ia sempat menatap Mira dan mengangguk sopan. Namun wajahnya berubah saat melihat Mayang. Tatapan ramahnya berubah menjadi tatapan geram, terlebih saat melihat Mayang keluar dari dalam mobil. Mira tahu ada yang salah dengan semua orang yang ada di sini. Namun ia tak tahu ada apa dan kenapa semuanya menjadi seperti ini. Si petugas kemudian mengangguk pada Mayang, lalu pergi. Mira mengawasi jalur pendakian. Suara itu masih terdengar di telinganya. Meraung namun juga menangis. Mayang tiba-tiba datang, mendekati Mira. "Kamu adalah Cati Rahyana, salah satu putik bunga yang belum mekar," kata Mayang. "Aku berharap setelah ini selesai kita bisa bertemu lagi." Mira terdiam. Lagi-lagi istilah aneh yang ia dengar dari mulut gadis ini. Mira meninggalkan Mayang karena percuma baginya. Setiap apa yang keluar dari mulutnya, tak ada satupun yang ia mengerti, terlebih percayai. Gadis ini menyimpan sesuatu yang tidak mengenakan, dan hanya Mayang yang tahu. Mira melangkah masuk ke pos, namun dirinya terhenyak menyaksikan Eka dan Guntur memasukkan kapak dan parang di dalam tas. Eka dan Guntur sama terteguhnya dengan kedatangan Mira. Semua mendadak menjadi canggung. Untuk apa parang dan kapak itu? Batin Mira. Terlebih, Rashid berteriak bunuh. "Iya, anak itu penyebabnya. Kamu harus membunuh perempuan itu di Kartasura atau Badan Gunung." Rashid dan si petugas memandang Mira di muka pintu. Setelah Guntur memberi isyarat, semua menjadi lebih canggung. "Mir," kata Eka sambil tersenyum. "Ini nggak seperti yang kamu pikirkan. Kita bawa ini buat jaga-jaga saja. Banyak semak belukar dan binatang buas." "Iya, Mir," ucap Guntur tak kalah canggung. Sementara Rashid dan si petugas sudah menghentikan percakapan mereka. Rashid mendekati Mira. Ia menariknya, membawa Mira masuk ke dalam ruangan. "Ini buat kamu." Rashid memberi sebilah belati yang lebih besar dari genggaman tangan Mira. Bilahnya tajam, dilihat dari bagaimana saat Mira menyentuhnya. Eka dan Guntur ikut melihat, bingung dengan sikap Rashid. Tak ada yang tahu ada apa nanti di atas. Dan satu lagi, di gunung kamu bisa belajar satu hal. Wujud manusia yang sebenar-benarnya bisa kamu lihat saat kita ada di atas. Jaga diri baik-baik. Hanya itu pesanku buat kamu, ucap Rashid sambil pergi. Rashid mengumpulkan semua orang termasuk Mayang. "Kita bakal mendaki 1 jam lagi. Siapin semua yang diperluin aja. Medan di gunung ini jauh lebih berat dari medan gunung lain. Selain itu, ada..." Rashid menatap Eka dan Guntur yang seakan memberi gestur menggeleng kepala. Rashid terdiam. Rashid menatap Mira sambil tersenyum. "Sudah lupakan." Sebelum pendakian dimulai, si petugas menyampaikan pesan apa saja yang boleh dan tak boleh dilakukan. Ia menatap Mira seakan mau menyampaikan sesuatu, namun urung. Rombongan Rashid mulai naik termasuk Mira dan Mayang yang mengikuti dari belakang. Mira semakin merasa ada yang salah di sini. Dari semua orang di dalam rombongan ini, hanya Mayang yang membawa tas kecil. Sangat berbanding terbalik dengan Rashid
Eka dan Guntur, bahkan Mira sendiri. Kapak, Parang, dan Belati, Mira masih memikirkan itu. Ia menatap Rashid dan kelompoknya seakan saling bertukar kode satu sama lain. Namun ketika Mira mengamati, Rashid masih bisa tersenyum memandangnya. Perjalanan dimulai pukul 3 sore. Langit sudah memerah. Tak ada satupun yang bicara, karena tampaknya mereka sudah terbiasa dengan pendakian ini. Mayang sendiri tampak begitu santai. Ia tak merasa bahwa yang lain seperti sedang mengawasinya. Namun, Mira merasakan perasaan takut dan abu-abu saat memandang Rashid dan yang lain. Perasaan yang jelas-jelas berbeda dari saat pertama mereka berjumpa. Langit mulai menggelap. Rashid dan yang lain memutuskan berhenti sejenak, meneguk air, sembari saling melihat satu sama lain. Perasaan ganjil kian terasa, karena tak ada satupun di antara mereka yang bicara. Hening. "Senang kamu bisa gabung lagi," ucap Rashid melempar sebotol air pada Mayang. Ia balas tersenyum, lalu meneguk air itu. "Iya, setelah semua peristiwa itu, rasanya kaget aku masih diizinkan gabung di sini." "Iya," jawab Rashid. "Ada yang harus kita selesaikan di pendakian ini."